Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ulama-ulama yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Di sini saya memilih ada 10 ulama yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Namun perlu digarisbawahi bahwa bukan hanya 10 orang ini saja yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Masih banyak ulama-ulama yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia maupun dalam pembentukan NKRI. Namun tidak semuanya bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Untuk kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 10 orang ulama yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Kita mulai dari ulama yang pertama. Yang pertama yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini merupakan salah satu ulama sekaligus bangsawan yang sangat menentang penjajahan Belanda di Indonesia. Pernah suatu ketika Belanda sudah membuat pancang-pancang untuk membuat jalan, yang itu lahan pancang tersebut memasuki ke lahan penduduk. Jadi Pangeran Diponegoro dan pengikutnya itu memindahkan pancang-pancang tersebut, yang itu menimbulkan kemarahan dari pihak Belanda. Nah, salah satu bentuk perlawanan atau perjuangan dari Pangeran Diponegoro terhadap penjajahan Belanda di Indonesia ini yaitu terjadi pada Perang Jawa. Beliau memimpin Perang Jawa atau juga disebut dengan Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi. Nah, selanjutnya ada Kiai Nur Ali. Nah, Kiai Nur Ali ini merupakan salah satu ulama yang juga berperan aktif dalam melawan penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, Kiai Nur Ali ini merupakan pendiri dari Pondok Pesantren At-Taqwa di Bekasi, dan salah satu atau beberapa bentuk perjuangan beliau dalam melawan penjajahan Belanda di Indonesia adalah memimpin pertempuran melawan Belanda di Pondok Ungu pada tanggal 29 September 1945. Kemudian selain itu, beliau juga mendirikan markas pusat Hizbullah Sabilillah, yaitu pusat kelompok tenaga perang atau kelompok tenaga militer yang berbasis Islam. Kemudian beliau juga memimpin gerilya Laskar Rakyat Bekasi pada tahun 1947 Masehi sampai 1948 Masehi. Jadi beliau bukan hanya melawan Belanda melalui pendidikan atau memajukan pemikiran bangsa Indonesia, namun juga beliau secara aktif terjun langsung melawan penjajahan Belanda di medan perang. Selanjutnya ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama Kiai Haji Ahmad Dahlan mungkin tidak asing di telinga kita karena sering kita mendengarnya atau sering disebut-sebut oleh masyarakat. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah pendiri Muhammadiyah. Jadi beliau mendirikan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 Masehi. Jadi tujuan dari pendirian Muhammadiyah ini adalah untuk pembaharuan Islam di Nusantara. Jadi sebelumnya masih banyak kekeliruan masyarakat Indonesia dalam menjalankan agama Islam, baik itu dalam praktek ibadah, arah kiblat, dan lain sebagainya. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang pernah berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi di Mekah, itu pola pikirnya sudah mengikuti pola pikir pembaharu Islam seperti Muhammad Abduh, Syekh Jamaluddin Al-Afghanistani dan lain sebagainya ya. Nah, pada tahun 1961 Masehi,
pemerintah Indonesia menetapkan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional melalui surat keputusan Presiden nomor 657. Nah, alasan kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan ini juga dianggap sebagai pahlawan nasional, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah. Jadi beliau memperbaiki atau mencerahkan pola pikir masyarakat Indonesia bahwa mereka ini masyarakat Indonesia adalah kaum terjajah yang dijajah oleh Belanda dan harus berjuang untuk memperoleh kemerdekaan agar tidak dijajah lagi oleh bangsa lain. Kemudian selain itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mempelopori amal usaha sosial dan juga pendidikan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini selain sebagai pelopor di bidang pendidikan, beliau juga adalah seorang pedagang batik. Jadi beliau juga memperbaiki keadaan ekonomi umat Islam atau keadaan ekonomi masyarakat Indonesia melalui peran beliau sebagai seorang pedagang batik. Selain itu, dalam bidang pendidikan, yang pada saat itu pendidikan Islam di Indonesia cenderung memakai tidak memakai sarana seperti sarana pendidikan seperti di kalangan Belanda. Jadi ketika itu di pendidikan Islam di Indonesia dalam pembelajarannya tidak memakai sarana seperti bangku, meja, papan tulis, dan lain sebagainya. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan karena sudah memahami bahwa memakai meja, bangku, dan papan tulis itu sebagai sarana pendidikan bukanlah sesuatu yang bid'ah atau bukanlah sesuatu yang mengikuti kebudayaan bangsa asing yang itu dilarang oleh agama Islam, maka beliau juga menerapkan hal seperti itu dalam pendidikannya. Jadi dalam lembaga pendidikan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau menggunakan meja, kursi, dan juga papan tulis dalam mentransfer ilmu dari guru ke muridnya. Nah, selain itu, melalui peran Muhammadiyah ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mempelopori kebangkitan wanita Indonesia, terutama dalam hal pendidikan dan fungsi sosial. Nah, hal ini dilakukan melalui salah satu bagian dari organisasi Muhammadiyah, yaitu yang khusus untuk muslimah, yaitu organisasi Aisyah. Selanjutnya ada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, Kiai Haji Hashim Asy'ari ini juga salah seorang yang namanya tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Beliau adalah pendiri organisasi Nahdlatul Ulama dan juga Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang. Baik itu Nahdlatul Ulama maupun Pondok Pesantren Tebu Ireng ini sampai saat ini eksistensinya masih ada dan sangat berperan dalam pola pendidikan Islam di Indonesia. Nah, selain berkontribusi dalam hal pendidikan, Kiai Haji Hashim Asy'ari ini juga menerbitkan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945, yang kemudian resolusi jihad yang diterbitkannya itu menginspirasi peristiwa 10 November 1945, yang pada akhirnya peristiwa 10 November ini kita kenal atau kita kenang dengan Hari Pahlawan. Selanjutnya ada Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Nah, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim ini merupakan salah seorang anggota BPU PKI dan Panitia 9 yang menyusun Piagam Jakarta. Dari hal ini, kita bisa melihat bahwa beliau adalah salah seorang ulama yang berperan dalam pembentukan NKRI. Selain itu, beliau juga menginisiasi pembentukan Laskar Hizbullah pada 4 Desember 1944 dan juga ikut mendirikan Partai Masyumi. Nah, kemudian
Kiai Haji Abdul Wahid Hashim ini merupakan Menteri Agama pada 3 kabinet. Jadi selama 3 kabinet beliau menjabat sebagai Menteri Agama. Nah, kiprah beliau adalah melahirkan madrasah dan perguruan tinggi Islam di berbagai daerah di Indonesia selama beliau menjabat sebagai Menteri Agama ini. Beliau ingin mengembangkan sumber daya Indonesia ini melalui pendidikan. Karena hal umum yang kita ketahui bahwa untuk meningkatkan atau memperbaiki sumber daya manusia, salah satu kuncinya adalah melalui perbaikan agar pola pikir yang kuno tersebut bisa tercerahkan dan mampu untuk berinovasi, berpikir kreatif dan dinamis. Selanjutnya ada Kiai Haji Zainal Mustafa. Nah, Kiai Haji Zainal Mustafa ini juga salah seorang ulama yang tidak hanya berperan dalam hal pendidikan, namun juga beliau secara langsung ikut ke medan perang melawan penjajahan Jepang khususnya. Nah, beliau mendirikan Pondok Pesantren Sukamanah di Kampung Cikembang pada tahun 1927 Masehi. Kemudian selain itu, salah satu bentuk keikutsertaan beliau di medan perang adalah beliau menggagas pemberontakan di Singaparna, Tasikmalaya pada bulan Februari 1944, yang pada saat itu pemberontakan atau peperangan itu adalah melawan Jepang. Nah, kenapa hal utama yang membuat Kiai Haji Zainal Mustafa ini sangat menentang pemerintahan Jepang atau penjajahan Jepang adalah yang pertama, bangsa Jepang atau penjajah Jepang itu memaksa bangsa Indonesia untuk melakukan upacara sekirei. Apa itu upacara sekirei? Yaitu upacara yang mengharuskan setiap orang untuk melakukan hormat kepada matahari terbit. Jadi jika dikaji dari segi akidahnya, maka ini adalah salah satu bentuk sifat musyrik, sifat syirik, karena kita menyembah bukan hanya kepada Allah tetapi juga kepada matahari terbit, dan ini sangat ditentang oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Dan juga selain itu Kiai Haji Zainal Mustafa ini juga sangat tidak menyukai Jepang karena tindakan Jepang yang semena-mena terhadap rakyat Indonesia. Bukan rahasia umum lagi, sering kita dengar bahwa walaupun Belanda menjajah selama 350 tahun dan Jepang menjajah hanya 3,5 tahun, namun penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia selama 3,5 tahun penjajahan Jepang ini sangat tidak manusiawi. Selanjutnya ada Kiai Haji Mas Mansur. Nah, Kiai Haji Mas Mansur ini merupakan salah satu tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Jadi beliau juga pengurus Sarekat Islam, yaitu organisasi Sarekat Islam yang bermula dari organisasi Sarekat Dagang Islam. Kemudian Kiai Haji Mas Mansur ini juga salah satu anggota dari 4 serangkai yang sama-sama keempat tokoh dari anggota 4 serangkai ini adalah tokoh-tokoh bergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Siapa saja anggota dari 4 serangkai ini? Mereka adalah Ki Hajar Dewantara, kemudian ada Soekarno, Muhammad Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur salah satunya. Selanjutnya Buya Hamka. Buya Hamka mungkin nama ulama yang sangat sering kita dengar, karena selain sebagai ulama, beliau juga berkiprah dalam bidang kesastraan dan sangat banyak novel-novel beliau yang sampai sekarang masih bisa kita baca. Salah satunya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Kemudian juga selain sebagai orang yang berkiprah di bidang sastra, Buya Hamka juga salah seorang ulama atau mufasir. Jadi
ketika di penjara beliau bahkan bisa menyelesaikan satu kitab tafsir yang terdiri dari beberapa jilid. Nah, Buya Hamka ini juga salah seorang ulama yang kita tahu kerendahan hati beliau. Nah, selain sebagai ulama yang berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui bidang pendidikan dan bidang kesastraan, Buya Hamka juga terjun langsung ke dalam melawan penjajahan di Indonesia. Ini bisa kita lihat bahwa dari beliau merupakan salah satu pendiri Barisan Pengawas Nagari dan Kota atau disingkat dengan BPNK. BPNK ini merupakan gerakan terbesar gerilyawan di Sumatera Barat. Jadi sebagai seorang gerilyawan, beliau sudah sangat paham, sudah sangat mengalami bagaimana keluar masuk hutan di Sumatera Barat, kemudian juga bagaimana mengalami kekurangan logistik dan segala macamnya dalam perang gerilya tersebut. Selanjutnya, selain sebagai pendiri Barisan Pengawas Nagari dan Kota, beliau juga tergabung dengan berbagai kelompok perang kemerdekaan. Di antaranya ada Front Kemerdekaan Sumatera Barat, kemudian ada Tentara Keamanan Rakyat, dan Front Pertahanan Nasional. Nah, ulama yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia bukan hanya ulama dari kalangan lelaki saja, tapi ada juga ulama dari kalangan perempuan. Salah satunya adalah Rahmah El-Yunusiah. Rahmah El-Yunusiah merupakan pelopor sekolah khusus perempuan yang sampai saat ini sekolah yang beliau dirikan ini masih eksis di dunia pendidikan, yaitu Madrasah Diniyah Putri di Padang Panjang. Nah, Madrasah Diniyah Putri ini didirikan pada tanggal 1 November 1923. Visi dari pendirian sekolah ini yakni sesuai dengan visi dari Rahmah El-Yunusiah sendiri, beliau ingin mencerdaskan perempuan muslimah. Jadi beliau berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam bidang pendidikan dan kesamaan hak-hak perempuan di dalam fungsi sosial. Karena selama ini perempuan atau peran perempuan ini dinomorduakan. Selanjutnya ada Tengku Fakinah. Dari namanya saja kita sudah tahu bahwa Tengku Fakinah ini berasal dari Aceh. Nah, Tengku Fakinah, walaupun beliau seorang perempuan, tapi beliau tidak segan untuk terjun langsung ke medan perang melawan penjajahan Belanda. Beliau juga salah seorang tokoh gerilyawan yang menjajah Belanda di tanah Aceh atau tanah Rencong ya. Jadi Tengku Fakinah ini adalah seorang pendidik dan juga panglima perang melawan Belanda di Aceh. Beliau mendirikan Dayah Lambonot di Mukim Lamkrak pada tahun 1911 Masehi. Jadi Dayah ini seperti madrasah, tapi di Aceh dinamakan dengan Dayah. Kesimpulan dari beberapa yang kita sampaikan, yang sudah kita bahas tadi, walaupun kita tidak membahasnya secara rinci, hanya secara umum saja, bisa kita tarik kesimpulan bahwa perlawanan terhadap penjajah ini bukan hanya dilakukan lewat jalur peperangan, namun juga dilakukan melalui pendidikan, sosial, dan ekonomi. Tujuannya adalah selain melawan secara langsung melalui peperangan, tapi juga melawan pola pemikiran rakyat Indonesia agar untuk menyadari bahwa mereka dalam keadaan terjajah dan membangkitkan semangat mereka agar memperoleh kemerdekaan. Baiklah, sekian pembahasan kita untuk kesempatan kali ini. Untuk lebih jelasnya nanti kita lanjutkan di kelas kita dan melalui forum diskusi dan juga penyampaian materi oleh pemakalah. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.